Kesan yang Pak Yusuf dapatkan dari kalian itu dewasa dibandingkan usia kalian dan tentunya kompak ya. Pesannya adalah selalu jaga ibadah kalian, karena menjaga ibadah itu adalah bagian dari sebuah kedewasaan. Harapannya adalah ingin melihat kalian sukses, dan kesuksesan kalian berawal dari ibadah yang kalian jaga. Sukses mulia buat kita semua. Ketika selesai studi, tidak banyak yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Pesan dan nasihatlah yang bisa Bapak berikan sebagai bentuk kasih sayang. Yang pertama, teruslah belajar, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar tidak identik dengan sekolah. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Yang kedua, berkarya dan jangan menunggu kompeten. Karena berkarya tidak identik dengan kompetensi atau gelar. Kita sebagai manusia sudah dianugerahi keunggulan dan potensi yang luar biasa. Berkaryalah dengan potensi dan keunggulan yang kita miliki. Sekecil apapun karya kita, lebih baik daripada hanya sekedar diam dan tak bergerak dengan potensi kita. Sukses selalu, Papa selalu bangga terhadap kalian. Kalian itu luar biasa, kompak, saling melengkapi kekurangan karena kalian punya kelebihan masing-masing, sehingga kegiatan yang kalian atur itu sukses. Mudah-mudahan kekompakan kalian ini bisa terus dijaga ya. Hai arek-arek angkatan 4, tahu ini suara siapa? Ibu yang biasanya ngasih soal yang sebagian besar dari kalian bilang itu susah, ruwet, dan mungkin bikin pusing. Tapi yang ibu kagum dari kalian adalah kalian tetap berusaha untuk bisa. Nggak hanya bisa sendiri, tapi bisa bareng-bareng. Kalau pas pembelajaran di kelas, ketika ibu kasih soal, langsung rame tuh kelas. Tapi ibu seneng, karena ramenya ya rame saling tanya kalau belum bisa, dan yang udah bisa ngasih tahu ke yang udah bisa, atau nanya ke ibu, bu, rame banget. Sampai kadang ibu bingung nih, mau jawab yang mana dulu nih. Tapi ibu seneng, itu artinya kalian punya antusias untuk belajar, kalian punya semangat untuk belajar. Dan ketika mau ujian, di depan kelas tuh kalian bareng-bareng belajar, bareng-bareng diskusi, bahas soal, dan saling bantu. Kayak pernah tuh ya Adit ya, teman-teman nanya Adit, dan Adit yang ngejelasin ke teman-teman gimana caranya. Dan teman-teman lain pun juga sama. Itu nunjukin bahwa kalian tuh solid banget, kompak banget. Tapi ketika masuk kelas ujian, langsung diem semua, serius ngerjain masing-masing. Yang itu artinya kalian bisa tanggung jawab, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan ibu berharap itu bisa lanjut sampai nanti, tetap kompak, tetap solid, tapi juga tetap bertanggung jawab. Dan satu hal yang ingin ibu sampaikan, mungkin ibu gak pandai mengekspresikan apa yang ibu rasain, tapi yang jelas ibu bangga banget sama kalian, ibu sayang banget sama kalian. Love you. Untuk kelas 9 yang selama ini ibu lihat selalu kompak berbagai hal, kompak kerjasamanya, kompak dress code hitamnya. Jaga terus kekompakannya ya, meski nanti akan terpisah karena cita-cita. Karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Selamat untuk kelas 9, doa yang terbaik dari ibu untuk kalian semua.
angkatan 4 itu paling berkesan pasti tergambar adalah Cing Sandal. Karena angkatan 4 ini dinominasi sama Sensing ya, yang suka main. Dan kalau mau belajar tuh pasti harus pemanasan dulu, harus gerak dulu anak-anaknya, harus main dulu, baru deh belajarnya serius gitu. Dan juga semakin beranjak dewasa, semakin bertambah usia, angkatan 4 itu juga angkatan yang cukup bertanggung jawab gitu. Bisa diberikan tugas apapun, dikerjakan secara mandiri dan tuntas. Alhamdulillah, angkatan yang solid ya, walaupun pasti ada pernak-pernik dinamika kelompoknya. Sukses terus angkatan 4. Terima kasih kalian sudah mengisi kisah hebat yang sebentar ini. Tetap kompak walau menimba ilmu di tempat yang berbeda. Selamat menuju gerbang kesuksesan ya 9 tahun bin Kaisan. Selalu libatkan Allah di setiap perjalanan kehidupan kalian. Kalian hebat, so proud of you. Love you all. Assalamualaikum teman-teman 8 Wahsy bin Harb. Itu adalah sapaan yang sering kalian temui di grup kelas saat kelas 8. Dan rasanya fase di kelas 8 gak kerasa bondingnya kita. Bahkan mungkin banyak di antara kalian yang merasa tiba-tiba langsung kelas 9 dari kelas 7. Karena memang sangat terhitung jari jumlah kita bertemu secara fisik. Karena kita full PJJ di middle class. Tapi untuk Bu Novi, kalian tetap punya cerita. Dimana kalian selalu menolak dengan segala kombinasi kelompok. Kalian enggan untuk berkonflik, berdinamika. Kalian merasa risih, kesel, bahkan sebel banget kalau misalnya ada proyek kelompok. Tapi, dari sudut pandang ibu, di sanalah proses berharga kalian terjadi. Melatih daya tahan kalian terhadap konflik, mengasah kecerdasan dalam menemukan solusi, mengasah keterampilan dalam berinteraksi, dan terpenting nih, adalah jihad akbar kalian mengendalikan emosi. Jangan kapok untuk berkelompok, jangan lelah untuk terus berjuang di setiap ranah perjalanan kalian. Semoga Allah terus membimbing langkah-langkah hebat kalian di depan. Akhir-akhir ini ibu lagi sering buka galeri dan menemukan cerita kebersamaan kita di 7 Alor lalu. Walau penuh dengan jepretan momen pada masa itu, tapi suka duka bersamanya kita kala itu gak cukup sekedar tergambar di foto atau video. Untuk 7 Alor yang sudah mengisi fragmen dalam hidup ibu sampaikan terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih udah mengajarkan banyak hal. Terima kasih udah kuat dan menguatkan dikala kita dilanda banyak momen kehilangan. Dan pandemi juga sempat menghalangi pertemuan kita. Hingga pada saat bertemunya lagi di kelas 9, kalian sudah banyak berubah. Alhamdulillah, kalian bertumbuh. Pesan ibu untuk kalian, jangan pernah lelah untuk belajar ya. Gantungkan semua impian kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus! Tir. Kumpul di kelas tercinta, belajar bersama sukacita, bermain hingga panas terik, asalkan bahagia, sekolah jadi menarik. Kita telah lama bersama, semua titik di sekolah ini adalah kita. Walau kau putuskan untuk pergi, cerita kita tetaplah abadi. Percayalah kawan, berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku.
berpisah itu mudah. Tak ada kamu di hidupku, aku mampu. Namun menghapuskan semua kenangan kita. Adalah hal yang paling menyulitkan, adalah hal yang paling menyebalkan, adalah hal yang paling menyusahkan untukku.